Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Julbikar Triyono. Saya program studi Diploma 3 Budidaya Tanaman Perkebunan. Saya sekarang berkuliah di Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu, mari kita saksikan penjelasan dari saya tentang identifikasi pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Come on. Ya, di sini kita akan membahas identifikasi jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit saya bagi menjadi 6. Yang pertama itu ada persiapan lahan, yang kedua pembibitan, ketiga penanaman kelapa sawit, yang keempat pemeliharaan TBM dan TM, pemeliharaan TBM, yang kelima pemeliharaan TM, dan yang keenam itu panen. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada persiapan lahan. Persiapan lahan itu replanting ataupun penanaman tanaman yang sudah tidak produktif, ataupun land clearing, itu pembukaan dari hutan ke tanaman kelapa sawit. Terus di persiapan lahan ada juga pembuatan parit. Jadi pembuatan parit itu ya seperti untuk drainase, gunanya supaya tidak tanaman kelapa sawitnya tidak terendam oleh air, seperti gambar di atas ini. Yang kedua yaitu pembibitan. Jadi pembibitan ini saya bagi dari pembibitan kelapa sawit dan pembibitan cover crop ataupun tanaman penutup. Jadi kalau pembibitan kelapa sawit itu dia dibagi dua, dari yang pertama itu PN atau pre nursery dan MN main nursery. Sedang kalau PN itu pre nursery dari umur 0 sampai 3 bulan, dan itu dia ditanam di baby bag dari kecambah sampai umur 3 bulan, itu namanya PN. Dan yang kedua itu MN. Jadi dari PN pindah ke MN menggunakan polybag, itu dari umur 3 bulan sampai 12 bulan. Setelah itu baru ke penanaman lapangan. Dan yang kedua, yang dari dari pembibitan ini, maksud saya itu ada pembibitan tanaman penutup tanah ataupun cover crop. Jadi cover crop ini ataupun tanaman penutup tanah itu dibibitkan juga. Seperti contohnya Mucuna bracteata. Itu kalau untuk umur pembibitan untuk tanaman penutup tanah sekitar 21 hari sampai 1 bulan. Setelah itu baru bisa ditanam ke lapangan untuk menutupi tanah dan sebagai fungsi-fungsinya yang lain. Gitu. Seperti gambar di atas ini. Yang ketiga yaitu penanaman kelapa sawit. Jadi setelah pembibitan kelapa sawit kita masuk ke penanaman. Jadi waktu bibit umur 12 bulan itu dipotong untuk pelepah ataupun daun-daun yang ujungnya dan diikat. Fungsinya untuk memperkecil ruangan di transportasi ke menuju ke lapangannya. Jadi lebih banyak muatan yang diangkut transportasi menuju lapangan. Setelah itu sebelumnya ada yaitu pembuatan lubang tanam menggunakan hole digger. Jadi itu lubang tanamnya ukurannya 60 kali 60 kali 60 ataupun setiap perusahaan bisa berbeda. Dan setelah itu diberi pupuk RP rock fosfat. Jadi pemberian pupuk RP itu biasanya 1 hari sebelum tanam. Jadi pemberian rock fosfat ini fungsinya untuk membantu perakaran bibit kelapa sawit nantinya. Gitu. Seperti contoh yang saya akan berikan ini. Yang keempat yaitu pemeliharaan TBM. Jadi setelah penanaman kita masuk ke masa TBM. Jadi TBM itu dari mulai umur 0 setelah tanam lapangan sampai dengan umur 3 tahun. Jadi untuk pemeliharaan TBM ini ada yang pertama itu pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu dibagi menjadi 2, secara manual dan secara chemis. Jadi kalau untuk manual biasanya dilakukan pada saat 1 tahun setelah tanam. Jadi dari setelah tanam itu pengendalian manual karena ada tanaman penutupnya. Jadi
tanaman penutup pada waktu awal itu sangat dibutuhkan, karena kalau di cemis takutnya ataupun disemprot takutnya terkena dengan tanaman penutup tanahnya ataupun cover crop. Dan yang kedua itu pengendaliannya ada secara cemis. Secara cemis ini dilakukan kalau untuk umur yang baru tanam yang 0 sampai 1 tahun menggunakan ada sungkup, ada bolanya. Jadi di situ dia menggunakan sungkup supaya tidak terkena dengan kacangannya. Tapi kalau untuk umur yang sudah di atas 1 tahun itu pengendaliannya berbeda-beda setiap perusahaan. Terus yang kedua itu ada pemupukan. Pemupukannya seperti biasa 1 tahun 2 kali dengan dosisnya itu untuk mengetahui dosisnya itu ada namanya lab sampling unit, dan untuk pengambilan jenis tanah untuk mengetahui unsur hara yang dibutuhkan oleh tanamannya. Dan yang ketiga itu ada namanya kastrasi atau pembuangan bunga jantan dan betina. Biasanya itu dilakukan pada saat bunga jantan dan betinanya itu keluar sekitar 30% dari untuk per hektarnya. Jadi 30% bunga jantan dan betina keluar itu dilakukan kastrasi. Dan diberhentikannya kastrasi itu pada saat 6 bulan sebelum masa panen perdana. Seperti contoh yang akan saya berikan. Yang kelima yaitu pemeliharaan TM. Jadi setelah TBM umur 3 tahun kita masuk masa TM. TM hampir sama juga dengan TBM, tetapi masa TM ini tidak ada yang namanya kastrasi karena bunganya sudah menjadi tandan buah segar. Jadi kalau untuk yang TM ini pertama ada pemupukan sama 2 kali per tahun, dengan sebelumnya untuk mengetahui yang dibutuhkan berapa untuk dosisnya itu menggunakan lab sampling unit dan pengambilan contoh tanahnya. Terus yang kedua ada pengendalian gulma, yaitu secara manual. Secara manual ada untuk TM. Jadi untuk TM ini secara manualnya itu atau disebut buang tanaman pengganggu. Biasanya kan ada bekas brondolan yang jadi bibit kelapa sawit, jadi itu secara manual, karena kalau cemis biasanya tidak mati. Yang kedua itu ada secara cemis atau semprot. Semprotnya itu dibagi dua, ada namanya micron herbi dan knapsack. Terus yang ketiga yang membedakan TBM dan TM ini yaitu kalau di TM ada namanya tunasan, itu membuang pelepah supaya lebih produktif untuk ke TBS-nya. Jadi unsur haranya itu kalau pelepahnya efektif sesuai dengan ketentuannya, biasanya berpengaruhnya ke BJR-nya, berat jenjang rata-ratanya gitu. Ya, kalau untuk masa TM ini akan saya berikan contohnya seperti di atas ini. Yang keenam yaitu panen. Panen ini sebenarnya masuk ke dalam uh, masa TM, karena emang TM kan tanaman menghasilkan, yaitu mengambil mengambil tandan buah segarnya dari pohon, yaitu panen. Jadi sebelum melakukan kegiatan panen itu ada namanya sensus buah. Sensus buah itu dilakukan oleh mandor biasanya 1 hari sebelum panen keesokannya. Jadi contohnya hari ini di blok 16, jadi hari sebelumnya itu sudah dilakukan sensus di blok 16 yang dilakukan oleh mandornya. Terus ada dari panen itu potong buahnya dilakukan oleh pekerja sesuai dengan rotasi yang ada. Terus yang ketiga itu pengangkutannya itu biasanya didapat dari hasil sensus buah, karena sensus buah itu kita bisa mengetahui berapa banyaknya atau berapa ton ataupun kilogram buah yang akan keluar, dan nanti dapat hasil berapa transportasi yang akan kita butuhkan. Seperti contoh yang akan saya berikan.
Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.